Halo guys, nama gue Muhammad Ryan Arifin. Gue dari Universitas Global Institute dari jurusan Sistem Informasi yang berkonsentrasi pada jurusan Manajemen Informasi Sistem. Gue membuat video ini untuk menyelesaikan tugas PTI atau pengantar teknologi informasi sebagai nilai UTS atau ulangan tengah semester yang didosenin oleh Pak Iqbal Hanafri. Semoga video ini bermanfaat. Stay tune terus sampai habis biar paham. Halo guys, di pertemuan kali ini gua akan membahas lebih dalam tentang salah satu komponen perangkat elektronik, yaitu storage atau penyimpanan ya. Tapi sebelum gua mengerucut lebih dalam ke storage-nya itu, gua pengen menjelaskan sedikit nih, pengenalan sedikit tentang perangkat elektroniknya itu sendiri. Apa sih itu perangkat elektronik? Perangkat elektronik itu sekumpulan komponen yang membentuk suatu sistem operasi seperti HP, terus laptop yang biasa kita temuin, dan juga PC atau personal komputer. Di zaman yang serba modern ini, gua rasa perangkat elektronik itu udah nggak bisa lepas dari kebutuhan kita sehari-hari seperti HP itu sendiri. Karena yang gue lihat sekarang, HP merupakan kebutuhan yang primer untuk sekarang. Karena gue ngelihatnya wajib buat setiap orang mempunyai HP untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, setelah tadi kita membahas sedikit tentang apa itu perangkat elektronik, kali ini gue akan ngebahas lebih dalam dan lebih detail tentang salah satu komponen yang tadi gue udah singgung di awal, yaitu storage atau penyimpanan. Lalu apa sih itu storage atau penyimpanan teman-teman? Jadi storage atau penyimpanan itu adalah suatu komponen pada perangkat elektronik yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data dan instruksi teman-teman. Lalu apa saja sih contoh-contoh storage atau penyimpanan itu sendiri yang biasa banyak orang pakai? Yang paling sering dan kita lihat dan dengar itu ada hard disk teman-teman, terus ada CD atau DVD, itu juga termasuk storage ya, karena menyimpan data. Terus ada USB flash drive, terus flash memory card, memori yang kecil itu, terus smart card ya smart card kayak e-money, terus ya kayak gitulah, pokoknya kartu yang bisa menyimpan data itu juga termasuk memori karena dia bisa menyimpan data dan instruksi teman-teman. Dan masih banyak contoh lainnya, tapi itu yang contoh-contoh storage atau penyimpanan yang general, yang umum dan tidak asing buat kita semua. Setelah itu pasti banyak yang bertanya-tanya dari teman-teman, lalu apa bedanya storage dengan memori? Karena pertanyaan itu banyak banget dari orang-orang yang belum mengerti lebih jauh tentang storage dan memori itu sendiri. Gua pun pas baru pertama kali masuk kuliah menanyakan itu, apa sih bedanya storage dengan memori pak? Itu pertanyaan yang seketika keluar dari gua ketika dosen itu menjelaskan tentang storage. Jadi kita biasa menyebutnya volatility compare. Jadi di volatility compare ini terbagi menjadi dua teman-teman, yaitu ada volatile dan non-volatile. Memori itu sendiri dia masuk ke dalam volatile. Apa itu volatile? Volatile itu penyimpanan yang hanya bersifat sementara. Jadi memori ini menyimpan data dan instruksinya ini secara sementara. Contoh ketika kita menyalakan laptop, kita menggunakan laptop
buka Chrome, buka ini, buka galeri, buka game. Setelah itu kita matiin laptop. Nah, si memori ini setelah laptop kita mati, dia tidak akan menyimpan data atau instruksi. Itu yang disebut volatile, teman-teman. Sedangkan storage ini dia masuk ke dalam non volatile. Atau non volatile itu dia menyimpan data dan instruksi secara permanen, tergantung instruksi dari kita sebagai user atau drivernya, kayak gitu. Contohnya kita pengen menyimpan data ini secara permanen, maka disimpanlah ke storage, bukan ke memori, kayak gitu. Kemudian storage itu memiliki kapasitas yang terbatas, teman-teman, atau kita biasa menyebutnya storage capacity atau kapasitas penyimpanan. Kapasitas penyimpanan ini merupakan kekuatan storage itu sendiri dalam menampung dan menyimpan data atau instruksi itu. Satuannya sendiri dalam perhitungan kapasitas penyimpanan ini menggunakan bits. Catatan ya teman-teman, bits merupakan kumpulan 8 angka dari bit. Angkanya itu cuma 1 dan 0. Ada 4 satuan yang familiar dan banyak kita pakai sekarang, yaitu ada KB atau kilobyte. Dia dapat menyimpan data sebanyak 1000 bits. Ada megabyte, dia dapat menyimpan data sebanyak 1 juta bits. Ada gigabit, dia dapat menyimpan data sebanyak 1 miliar bits, teman-teman. Dan ada yang paling besar yaitu terabyte. Dia dapat menyimpan data sebanyak 1 triliun bits. Mari kita mengenal lebih dalam, teman-teman, dengan salah satu storage eksternal yang paling banyak dan paling sering orang gunakan, yaitu hard disk. Kita akan mempelajari bagian atau komponen yang ada di dalam hard disk itu sendiri dan fungsinya, dan juga kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara kerja hard disk untuk menyimpan data dan instruksi itu sendiri. Di dalam hard disk terdapat 4 komponen utama, teman-teman, yaitu ada platter, spindle, head, dan yang terakhir itu ada actuator. Lalu apa sih itu platter? Ya, platter merupakan piringan atau plat ya, yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi, teman-teman. Di dalam platter itu sendiri terdapat 3 komponen lagi, teman-teman, yaitu ada track, ada sektor, dan juga ada cluster. Track dan sektor sendiri berfungsi untuk menyimpan data dan file system, sedangkan cluster merupakan sebutan untuk ruang disk terkecil dalam menyimpan data. Lalu siapa yang menggerakkan platter untuk berputar? Disitulah peran spindle bermain, teman-teman. Jadi spindle merupakan suatu poros pada platter itu yang berfungsi untuk memutar platter tersebut. Lalu siapa yang membacanya? Peran head pun bermain. Jadi head merupakan sebuah piranti untuk membaca data dan instruksi, teman-teman, serta merekam informasi yang diberikan. Dan komponen terakhir pada hard disk itu terdapat actuator, teman-teman. Jadi actuator ini berfungsi untuk menggerakkan head untuk membaca data pada
platter atau piringan tadi, teman-teman. Lalu bagaimana cara kerja hard disk? Ketika kita memasukkan data ke dalam hard disk, data tersebut tidak langsung seolah-olah masuk ke platter, teman-teman, tapi disusun dengan sangat rapi secara konsentris dan melingkar pada track, kemudian dipecah kembali ke dalam sektor dan dipecah kembali, teman-teman, ke ruang disk terkecil, yaitu cluster. Kurang lebih cara kerja hard disk seperti itu, teman-teman. Di zaman sekarang ini yang teknologinya mengalami perkembangan sangat cepat, teman-teman, tidak menutup kemungkinan untuk munculnya terobosan-terobosan baru yang sangat di luar nalar kita, yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh kita. Contohnya seperti AI atau Artificial Intelligence, dalam bahasa Indonesianya itu disebut kecerdasan buatan. Kita dapat melakukan apa saja dengan AI itu hanya menggunakan instruksi suara. Seperti kita mau buat lagu, kita tinggal ngasih instruksi kepada si AI, tolong buatkan lagu yang berjudul, maka dia akan membuatkan lagu tersebut hanya dalam hitungan menit mungkin. Ataupun mau buat film pendek, ataupun mau buat video tugas, hanya dengan bermodalkan instruksi suara tersebut, AI itu dapat memunculkan apapun yang kita mau. Tidak hanya di perkembangan kecerdasan buatan, di dalam storage pun mengalami perkembangan yang sangat pesat, teman-teman. Jadi storage itu memiliki terobosan baru, yaitu cloud storage atau penyimpanan online. Lalu contoh dari penyimpanan online itu apa saja sih? Contoh yang paling sering banyak orang pakai itu, termasuk saya pakai, ada Google Drive. Contoh dari lainnya itu ada iCloud, ada Dropbox, dan masih banyak lagi. Tapi yang paling sering banyak orang pakai itu Google Drive, dan user iPhone itu iCloud. Sebelum gua lanjut, teman-teman, izinin gua buat minum dulu. Gua haus banget ya. Oke, thank you. Kemudian apa sih itu cloud storage, teman-teman, atau penyimpanan online? Jadi cloud storage itu merupakan model penyimpanan komputasi yang memungkinkan kita untuk menyimpan file dan data di dalam internet melalui penyedia komputasi cloud tadi, teman-teman. Baik melalui jaringan internet publik maupun melalui jaringan internet privasi. Lalu keuntungan apa saja yang kita dapat dengan menggunakan cloud storage? Keuntungan yang kita dapat dari menggunakan cloud storage itu cukup banyak, teman-teman. Jadi keuntungannya itu kita dapat dengan mudah mengakses file atau data kita dimanapun, kapanpun, hanya menggunakan jaringan internet tersebut, teman-teman. Dan cloud storage ini mempermudah kita untuk pengarsipan data juga. Dan poinnya yang paling penting, cloud storage itu sangat-sangat berguna untuk meminimalisir kerusakan dan kehilangan data, teman-teman. Itu poin yang menurut saya menjadi alasan banyak orang sekarang yang memakai cloud storage. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa gua jelasin tentang storage, hard disk, dan juga perangkat elektronik.
Jadi tadi kita udah ngebahas apa itu perangkat elektronik, apa itu storage, dan apa kegunaannya storage, terus apa itu hard disk, apa fungsinya hard disk, di hard disk itu ada apa aja. Semoga yang gua bahas dan gua jelasin tadi bermanfaat untuk kalian semua dan dapat dipahami oleh kalian semua, karena gua ngejelasin ini dengan sepenuh hati dan tidak lain tidak bukan agar kalian bisa memahami apa yang gue jelasin. Oke teman-teman, dukung terus konten-konten berpendidikan di Indonesia, karena menurut gue Indonesia itu sangat kurang akan konten berpendidikan. Siapa lagi yang mau bergerak kalau bukan kita, para mahasiswa dan anak muda lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Oke, gua pamit undur diri. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau ada kurang penjelasan atau salah-salah kata atau gua ngejelasinnya salah, silakan tulis aja di kolom komentar dengan bahasa yang bijak dan sopan tanpa menyinggung siapapun, karena masukan itu sangat penting untuk kita ke depannya nanti teman-teman. Oke, gue tutup. Terima kasih yang sudah stay tune. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.